Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah IKK Sosiologi Keluarga. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 220208502025 dari kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait fenomena keluarga yang berjudul Dampak Pola Asuh Otoriter pada Anak. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang dampak pola asuh otoriter pada anak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak pada umumnya yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dan mendidik anak-anaknya. Ibu memiliki peran sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah dan semua yang terkait rumah tangga, dan yang paling penting adalah mendidik anak-anaknya. Umumnya ibu yang paling banyak di rumah jika tidak berkarir. Keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan awal yang mendasar terkait kehidupan yang akan dijalankan ke depannya. Menurut teori John Locke yang mana mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Jika anak tidak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang sejak dini, maka akan menimbulkan masalah bagi anak-anak ke depannya. Misalnya, jika anak kurang kasih sayang, maka anak akan mencari kebahagiaannya di luar rumah. Bagaimanapun caranya, entah itu jalan baik ataupun buruk, namun seringkali terjadi anak memilih jalan buruk tersebut. Misalnya mereka bergaul bebas tanpa aturan dan sepengetahuan orang tua mereka. Selanjutnya, pengertian pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter atau juga disebut dengan pola asuh tegas adalah gaya pengasuhan yang ketat yang ditandai dengan tuntutan tinggi tetapi respon orang tua rendah. Orang tua yang berperilaku secara otoriter akan segera beraksi terhadap perilaku anak yang buruk. Umumnya pola asuh ini diturunkan dari generasi ke generasi. Jika orang tua dibesarkan dalam gaya pengasuhan otoriter, maka kemungkinan besar ia akan menerapkan cara yang sama pada anaknya. Metode pola asuh ini sangat berbeda dengan pola asuh bebas. Pada pola asuh ini, orang tua tidak membiarkan anak menjalankan hidupnya tanpa dituntun dan diarahkan orang tua. Akan tetapi, pola asuh ini tidak baik untuk tumbuh kembang anak nantinya, karena sikap otoriter orang tua akan berpengaruh pada perilaku anak. Gaya pengasuhan orang tua yang tegas dan keras sehingga anak berpikir kekerasan merupakan hal yang normal, sehingga anak bisa saja menjadi salah satu pelaku bully seperti yang marak pada zaman ini. Beberapa contoh pola asuh otoriter pada anak. Yang pertama, memiliki banyak aturan. Orang tua mengatur hampir setiap aspek kehidupan dan perilaku anak, mulai dari bagaimana mereka harus berperilaku di rumah maupun di depan umum. Yang kedua, bersifat dingin dan kasar. Mereka akan lebih banyak mengomeli dan meneriaki anaknya daripada memuji atau memberikan dukungan. Yang ketiga, komunikasi berjalan satu arah. Orang tua tidak melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Yang keempat, tidak memiliki kesabaran saat anak berperilaku buruk. Orang tua menuntut anak melakukan apapun dengan benar. Saat anak melakukan kesalahan, orang tua langsung memarahinya habis-habisan tanpa menjelaskan mengapa perilaku tersebut harus dihindari. Yang kelima, memberikan hukuman kasar. Orang tua menggunakan rasa takut sebagai sumber kontrol utama ketika anak melanggar aturan. Alih-alih memberikan perhatian, justru akan beraksi dengan amarah kasar, bahkan memberikan hukuman fisik. Yang keenam, tidak memberikan kesempatan kepada anak. Orang tua tidak membiarkan anak membuat pilihannya sendiri, dan orang tua berdalih bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk anak sehingga tidak boleh dibantah. Yang ketujuh, mempermalukan anak. Orang tua akan mengatakan mengapa anak selalu mengulangi kesalahan yang sama sehingga mempengaruhi harga diri anak. Yang kedelapan, memiliki masalah kepercayaan. Orang tua akan selalu mengawasi anak untuk memastikannya tidak melakukan kesalahan dan membatasi anak membuat keputusan sendiri.
Yang kesembilan, tidak menunjukkan empati. Orang tua tidak menunjukkan perasaan atau empati pada anak. Sebaliknya, mereka akan menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya perhatian sehingga tidak berusaha menghibur atau memahami emosi anak. Yang ke-10, memaksakan ekspektasinya sendiri terhadap anak. Orang tua mungkin memiliki ekspektasi sendiri yang bertentangan dengan apa yang diinginkan anak. Tak jarang mereka memaksakan anak mengikuti harapan tersebut. Meskipun pola asuh ini untuk kebaikan anak sendiri, namun dapat menimbulkan sejumlah efek negatif bagi tumbuh kembang anak. Beberapa dampak yang dapat terjadi di antara lain, yang pertama, anak jadi agresif. Pola asuh otoriter terkadang menyertakan hukuman fisik sebagai ganjaran bila anak melakukan kesalahan. Efek negatif dari hukuman fisik ini bisa berakibat buruk pada fisik dan mental anak. Bagi mental, bisa membuat anak berperilaku agresif, tak percaya diri, dan pemalu. Agresif ini akan terbentuk dari kemarahan atau perasaan negatif yang tertumpuk. Jadi, ketika anak sering mendapatkan hukuman fisik, maka mungkin saja ia akan menjadi marah dengan keadaan, lalu menyalurkannya dalam bentuk agresif kepada orang lain. Yang kedua, mengganggu kesehatan mental. Anak yang sejak kecil selalu dikontrol kehidupannya ternyata tidak bahagia dan memiliki kesehatan mental yang rendah. Bahkan efek jangka panjangnya mirip dengan kondisi mental orang yang pernah meninggal oleh seseorang yang dekat dengannya. Yang ketiga, kurang memiliki motivasi. Pola asuh mengegang kebebasan anak, ujung-ujungnya bisa membuat anak kurang memiliki motivasi internal untuk menentukan perilaku yang tepat. Kedepannya, anak akan merasa takut dan cemas serta kurang terpenuhinya rasa aman dan kasih sayang yang mendasar. Anak yang mengalami kekerasan fisik di rumah bisa melampiaskan kemarahannya di luar rumah. Nah, hal inilah yang nantinya bisa memicu perilaku agresif terhadap teman-teman di sekitarnya. Yang keempat, takut berpendapat. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung takut mengemukakan pendapat. Pasalnya, orang tua mereka selalu menutup rapat-rapat ruang untuk berdiskusi. Itu sebabnya anak merasa ragu atau takut salah ketika mengutarakan pendapat pada orang lain. Meskipun pengasuhan otoriter banyak dikaitkan dengan dampak negatif, tetapi ada beberapa kemungkinan hasil positif bagi anak. Yang pertama, anak menjadi seorang yang patuh. Ia akan mendengarkan setiap perintah yang diberikan orang tua. Bagi anak yang sudah bisa diperintah, ia akan mudah untuk mengikuti setiap aturan dan perintah yang diberikan orang lain. Yang kedua, anak bisa menjadi orang yang sesuai yang diinginkan orang tuanya. Yang ketiga, anak akan lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Yang keempat, anak akan menjadi lebih disiplin walaupun terkadang hal tersebut dilakukan hanya untuk menyenangkan orang tuanya atau kepatuhan yang semu. Di belakang orang tua bisa saja anak menunjukkan perilaku yang berbeda. Jadi, saran saya terkait pola asuh yang dapat diterapkan dalam hal pengasuhan anak, sebaiknya menggunakan pola asuh yang paling baik, seperti pola asuh demokratif, agar anak juga dapat berkembang dan mendapatkan pengetahuan yang baik dan bisa menjadi anak yang berguna untuk agama dan bangsa di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua saya juga nantikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.